Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berkat Tuhan dari malam hingga pagi ini. Kami bersyukur kami boleh bangun kembali dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 42 ayat 5-6. Tertulis demikian. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu kau sampaikan kepada kami, maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, para perwira tentara Yehuda beserta seluruh rakyat yang masih tersisa datang kepada Nabi Yeremia, meminta agar Yeremia berdoa kepada Tuhan, dan mereka berjanji akan menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka melalui Nabi Yeremia. Pada waktu itu mereka sedang bingung apa yang harus mereka lakukan. Apakah harus mengungsi ke Mesir atau tetap tinggal di tanah di mana mereka berada? Dan dalam ayat ini, mereka mengemukakan janji mereka untuk mendengar dan mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Selama 10 hari, Yeremia meminta waktu kepada mereka untuk berdoa dan menanyakan Tuhan mengenai apa keputusan yang terbaik bagi mereka. Dan firman Tuhan yang didapatkan Yeremia adalah agar mereka tidak usah pergi ke Mesir. Namun apa yang terjadi ketika Yeremia mengucapkan apa yang ia terima dari Tuhan? Para perwira tentara dan seluruh rakyat ternyata tidak mau mengikuti firman Tuhan. Mereka sudah punya rencana mereka sendiri dan sudah memutuskan untuk pergi ke Mesir, bahkan sebelum mereka menerima jawaban Tuhan. Di ayat yang ke-20, Yeremia berkata kepada mereka, kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah dalam ayat ini terkandung pesan Tuhan buat kita semua. Yang pertama, ketika kita berdoa menanyakan Tuhan apa yang harus kita lakukan, bersiaplah dengan sungguh-sungguh untuk menerima jawaban Tuhan. Jangan kita mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Yang kedua, saudara, dalam keputusan-keputusan penting dalam hidup ini, kita perlu mengambil waktu yang cukup untuk bergumul dalam doa, mencari tahu kehendak Tuhan, sampai kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yang ketiga, saudara, jangan biarkan diri kita mengutamakan rencana kita sendiri dan mengesampingkan rencana Tuhan. Karena apabila kita sudah mengerti apa yang baik yang dikehendaki Tuhan, tapi kita memilih untuk melakukan rencana menurut pikiran kita sendiri, maka akan ada konsekuensi yang tidak baik yang akan terjadi. Namun sebaliknya saudara, bila kita menuruti kehendak firman Tuhan, meskipun mungkin terasa berat, tapi ujungnya akan membawa kepada kebaikan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, mari kita selalu berdoa, menanyakan Tuhan untuk setiap rencana dan keputusan yang akan kita ambil. Tuhan mau berbicara dan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Tuhan akan membuat kita mengerti akan rencananya. Dan dengan demikian kita akan mengambil jalan dan keputusan yang benar, seturut kehendaknya.
Dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga tertulis, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, di mana kami belajar ya Tuhan, untuk mengerti akan kehendak-Mu, dan bukan hanya mengerti, tapi juga melakukan, taat, menuruti apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini, kadangkala ataupun seringkali, kami lebih mengutamakan melakukan apa yang menjadi pikiran kami sendiri. Kami memutuskan untuk mengambil tindakan atau sikap terhadap sesuatu menurut pikiran kami sendiri. Kami mengutamakan rencana-rencana kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya mulai saat ini kami belajar untuk taat, mendengarkan suara Tuhan, dan taat mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa apa yang menjadi rencana-Mu adalah untuk kebaikan kami. Walaupun dalam jangka pendek kelihatannya tidak mengenakan, tapi kami menyadari bahwa itu membawa kebaikan bagi kami untuk seterusnya, sesuai dengan rencana-Mu yang baik dan indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu atas kami. Berikan kami hikmat-Mu, tuntunan-Mu dalam kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Berkati kami dalam tugas-tugas kami, dalam studi, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan segala yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, jamahlah ya Tuhan, dan sembuhkanlah dengan kuat kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah, bangkitkan semangat mereka yang berputus asa, dan nyatakanlah pertolongan-Mu ya Tuhan, bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah, pergumulan dalam kehidupannya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hari ini kami melangkah dalam kemenangan, dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.